Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Saudara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Warga sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Loknga, Aceh Besar mengalami krisis air bersih sejak 3 bulan lalu. Sejumlah tenaga PPPK Puskesmas Kabupaten Aceh Singkil terpaksa mengundurkan diri lantaran diduga memalsukan dokumen. Tuan rumah Simpang Cibrek merajai turnamen sepak bola Piala Kapolres memeriahkan ulang tahun Hari Bayangkara. Kekeringan menyebabkan warga sejumlah kampung atau desa di Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar mengalami krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi sejak 3 bulan lalu akibat sumber air kering dan distribusi air dari PDAM macet. Untuk memperoleh air bersih, warga terpaksa menunggu bantuan air bersih. Mereka harus antre selama beberapa jam hanya untuk mendapatkan air bersih yang disuplai dari mobil tangki yang jumlahnya terbatas. Warga Gampong Tanjung merupakan salah satu yang kesulitan memperoleh air bersih. Warga yang mengantre umumnya para ibu rumah tangga yang sudah lama kesulitan air bersih. Susah nggak Kak dengan kondisi kayak gini? Ya susah. Apalagi anak-anak nanti kalau mau sekolah kan harus mandi pagi juga. Ya, mandi pagi, pergi ngaji lagi siangnya, mandi lagi, nggak cukup lah. Berapa lama udah Kak seperti ini kondisinya? Sudah lama. Kalau kami ambil air ini baru 3 bulan kalau nggak salah. Udah 3 bulan nih kondisinya gini, ngantri air tiap hari. Kalau kemarau udah lama. Tiap hari air masuk nggak? Enggak, selang sehari. Nah kalau waktu nggak masuk gimana? Ambil di menasah kami, di menasah, nyucinya menasah juga. Para ibu rumah tangga harus mengantre sejak pagi karena khawatir tak kebagian air bersih. Mereka membawa sejumlah wadah penampung air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekeringan juga dirasakan sebagian besar warga di Kecamatan Loknga. Terbatasnya distribusi air membuat warga harus mencari sumber-sumber air di berbagai tempat. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sebanyak 5,9 juta batang rokok selundupan dimusnahkan petugas Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh. Rokok ilegal merupakan hasil penindakan kepabeanan di perairan utara Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara beberapa waktu lalu. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan dengan cara dibakar di Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banda Aceh. Sebagian lagi dimusnahkan dengan dijadikan bahan bakar pabrik semen PT Solusi Bangun Aceh Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Pemusnahan rokok ilegal yang nilainya mencapai 14 miliar rupiah. Sedangkan potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan mencapai lebih dari 18,62 miliar rupiah. Nah, pemusnahannya tadi simbolis kita lakukan dengan pembakaran, tapi kelanjutannya, sebagaimana teman-teman wartawan lihat, ini akan diberangkatkan ke Loknga, ke PT Solusi Bangun Andalas untuk jadi bahan bakar di sana. Jadi kita bakar di sana sekaligus menjadi bahan bakar di pabrik semen. Dan ini adalah kegiatan penindakan yang kita lakukan di Aceh Utara. Jadi kerugian negara tadi sudah disampaikan, nilai barangnya 14 miliar lebih, kerugian negaranya ada sekitar hampir 19 miliar. Rokok ilegal ditangkap tim gabungan Bea dan Cukai Aceh bersama tim Bea dan Cukai Kepulauan Riau pada 18 Mei 2024 di perairan Kabupaten Aceh Utara. Dalam patroli tersebut, tim Bea Cukai menghentikan kapal motor KM Indah II.
Setelah diperiksa, kapal motor tersebut membawa rokok tanpa dilengkapi dokumen impor. Petugas menahan 4 orang pelaku, masing-masing berinisial IB, IL, MR, dan AP. Saat ini, keempat pelaku masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarlih masih terus melakukan pencocokan dan penelitian coklit pemilih Pilkada 2024. KIP Kota Langsa juga telah menerjunkan petugas Pantarlih untuk mendatangi pemilih di rumahnya guna memastikan hak pilih warga terjamin. Coklit dilaksanakan sejak tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Petugas mendatangi semua rumah pemilih sesuai daftar pemilih tetap DPT yang tercatat pada Pilpres dan Pemilu Legislatif. Kegiatan coklit pemilih bertujuan memverifikasi pemilih masuk dalam DPT. Coklit juga mendata warga yang masih berhak memilih dan hilang hak memilih akibat berbagai alasan. Sejauh ini, coklit data pemilih di Kota Langsa sudah mencapai 40%. Dari 131.000 pemilih, 40% diantaranya sudah didatangi petugas coklit. Melakukan monitoring dalam proses pencocokkan dan penelitian daftar pemilih dan didampingi oleh tim ahli dari Panwaslih Aceh untuk melakukan coklit ke rumah warga sebagai bentuk partisipasi untuk proses terdaftar pada hari pemungutan suara. Warga menyambut baik kedatangan petugas coklit karena bisa memastikan haknya untuk memilih pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah datang ke rumah saya. Kalau ini saya sudah ditetapkan kan berarti saya akan ikut dalam peserta pemilihan Pilkada ke depan. Cuman usungan ya belum tahu siapa yang harus kita pilih ke depannya. Warga diimbau agar berpartisipasi saat coklit agar data pemilih akurat. Karena kerjasama dan bantuan warga akan memperlancar tugas penyelenggara pilkada. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Dua tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK terpaksa mundur setelah terbukti tidak memenuhi syarat. Kedua tenaga PPPK Puskesmas Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil ini kedapatan mengunggah dokumen kelengkapan administrasi yang tidak sesuai ketentuan. Munduran diri kedua tenaga PPPK Puskesmas ini menambah jumlah tenaga PPPK di lingkungan Pemkab Aceh Singkil yang bermasalah. Dua tenaga PPPK berinisial N dan O ini sebelumnya dilaporkan lantaran ditemukan ketidaksesuaian dokumen yang menjadi syarat dalam penerimaan PPPK tahun 2023. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM dan Tim Penegakan Disiplin Pemkab Aceh Singkil menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggelar sidang. Dalam sidang itu diketahui kedua tenaga PPPK Kesehatan Formasi tahun 2023 ini mengunggah SK tenaga honorer sejak tahun 2017. Ya, pertama sekali kita ada menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dua P3K yang sudah lulus di Puskesmas Kuala Baru yang tidak memenuhi syarat untuk melamar sebagai tenaga P3K dari jalur khusus. Sehingga setelah kita periksa, kita panggil para saksi bahwa ditemukan bukti otentik SK yang dilampirkan tidak sesuai memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan. Sebelumnya, 4 calon PPPK Pemkab Aceh Singkil juga mengundurkan diri malah sebelum pembagian nomor induk kepegawaian NIK. Kasus ini juga serupa yang ditemukan pada N dan O. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Tidak memberi